Apanya? Sebentar ya. Secukupnya ya. Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis home decor lovers Pekanbaru. Wah, banyak R-nya ini, susah deh ini. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, sesuai dengan tema yang ada di belakang yaitu arisan bulanan HDL menyambut bulan suci Ramadan. Maka insyaallah kita akan tarhib Ramadan. Kita ceramah tak lama-lama. Nanti kalau lama-lama ditanya pula sama anak di rumah, apa ceramah ustazah tadi mak? Ndak jaleh, yang penting hijau bajunya. Itu pula nanti kan. Sama dengan kalau saya pulang ceramah, mak saya tuh pulang pula dari pengajian, nyampe depan rumah ketemu. Dari mana mak? Habis pengajian nak. Nela dari mana? Habis ngisi kajian mak. Apa ceramah ustaz tadi mak? Ndak jelas mama nak, penting ganteng ustaznya. Itu aja ingat dia lagi kan. Daripada kita kayak gitu, ndak usah kita lama-lama. Yang penting kita bungkus, kita bawa pulang. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lebih kurang 3 minggu lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan, bertepatan dengan 11 Maret Februari 2024. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada beberapa poin penting yang mesti kita bekal, kita ambil baik dalam Ramadan maupun setelah Ramadan. Saya akan jelaskan sedetil-detilnya sampai tak ada lagi pertanyaan yang tersisa terkait dengan keraguan kita di bulan Ramadan, bahkan di bulan Syawal. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, karena kita belum lagi masuk bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkannya. Apa persiapan pertama kita? Yang pertama, ada dalil kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada manusia-manusia yang dia masuk Ramadan, yang dia tidak dapatkan apa-apa melainkan cuman lapar dan dahaga saja. Jadi kita ni na'udzubillah nanti akan sampai pada suatu masa di mana orang puasa, kita puasa juga. Kalau bahasa Minangnya puasa orang puasa lawak. Tapi kita tak dapat apa-apa. Siapa dia? Yaitu orang yang dia berpuasa tapi dia cuma dapat lapar dan dahaga saja.
Maka ditanya oleh sahabat, siapakah orang ini ya Rasulullah? Yaitu orang yang memasuki Ramadan tapi tak selesai urusannya dengan manusia. Maka siang ini ibu-ibu saya pengen sampaikan kepada kita bahwa ini di bulan Sya'ban. Hati-hati Bu, jangan lagi punya masalah dengan manusia. Yang kira-kira kita ada bermasalah dengan manusia, yang tak bersapaan dengan manusia, perbanyaklah meminta maaf dan mengalah. Kita minta maaf bukan karena kita salah, tapi kita minta maaf karena kita satu level lebih ngerti dibanding orang itu. Sama dengan istighfar. Rasulullah itu calon ahli surga. Rasulullah itu masuk surga Bu. Tapi Rasulullah SAW itu zikirnya 700 kali istighfarnya sehari semalam. Lah bukannya Rasulullah calon ahli surga, ngapain lagi dia minta ampun kepada Allah? Nah ternyata minta ampun kepada Allah bukan karena kita salah saja, tetapi karena kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan, make sure 100% no excuse. Tidak boleh ada longgar sama sekali. Make sure pastikan urusan kita dengan manusia selesai. Kalau ada yang masih sakit hati dengan orang, segera maafkan dia. Kalau ada yang kita masih pernah bikin sakit orang sakit hati, atau orang bersedih, atau kita pernah ceritakan dia, segera minta maaf kepadanya. Hubungi dia, hey fulan, hey besti, mohon maaf lahir batin ya. Jangan bikin salah dengan manusia, karena bikin salah dengan manusia itu beratnya minta ampun Bu. Saya sering bilang kepada jemaah begini Bu, urusan dengan Allah tuh gampang Bu, tapi tak segampang tapi lebih mudah urusan dengan Allah dibanding dengan manusia. Coba kita perhatikan, kalau dengan Allah kita nggak sholat, maka bertaubat, aman urusan. Kita nggak puasa, ganti puasa. Nggak bisa ganti, kodo puasanya, aman urusan. Nggak bisa kodo, maka bayar fidyah. Ustazah saya nggak bisa sholat tegak bawa duduk kata Allah, nggak bisa duduk bawa baring kata Allah. Ustazah saya sholat jauh jamak kata Allah, saya nggak ada air tayamum, gampang. Ada anak mau sholat susah, gendong anaknya sambil sholat. Berurusan dengan Allah itu taubat, selesai masalah. Tapi berurusan dengan manusia Bu, nggak cukup dengan taubat Bu. Ibu, kalau ada kita semua nih, termasuk saya nih, kalau kita nyakitin hati orang atau kita ngomongin orang, na'udzubillah, nggak selesai dengan sholat taubat, nggak selesai dengan sholat tasbih, nggak selesai dengan istighfar 1000 kali, nggak selesai. Dosa dengan manusia hanya akan selesai kalau kita meminta maaf kepadanya. Bayangkan itu. Dan itu repot banget, luar biasa. Tidak mudah meminta maaf itu. Walaupun ada regulasinya. Kalau minta maaf kepada Allah, silahkan buka aib kita, nggak ada masalah. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi saya nyiram bunga pakai baju KTB ya Allah. Kan? Sebutkan aja salah kita. Kalau minta maaf sama Allah, ya Allah maaf ya Allah, tadi saya nggak sholat gitu ya. Dengan Allah sebutkan salah kita. Tapi kalau dengan manusia jangan sebutkan salah kita. Dengan manusia tutup aib kita kalau minta maaf. Bu, saya minta maaf. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf, gitu aja. Jangan dibuka. Bu, saya minta maaf. Kenapa ya? Kemarin aku jalan dengan suami ibu 2 hari, khilaf aku. Jangan. Ya, jadi kalau minta maaf dengan manusia itu tutup aib. Walaupun tutup aib, tetap minta maaf dengan manusia itu nggak mudah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba pastikan menjelang Ramadan, catat nama orang-orang yang kita kira-kira pernah sakiti hatinya, yang kita pernah gosipin dia, yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita julitin dia, yang pernah kita kepo-kepoin dia. Layangkan chat, layangkan telepon. Hey fulan, mohon maaf lahir dan batin. Karena kalau tidak, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kita tidak dapatkan apa-apa dari puasa kita melainkan cuma lapar dan dahaga. Makanya saya sering bilang kepada semua jemaah saya, kurang-kurangi bikin salah dengan manusia. Karena kalau bikin salah dengan Allah, taubat selesai. Dengan manusia tak cukup dengan bertaubat sampai kita meminta maaf. Minta maaf itu caranya panjang, hasilnya nggak juga jelas. Pertama, kita harus nurunkan ego kita dulu, dan itu payah. Yang kedua, kita harus siap mengaku salah. Itu payah luar biasa. Dan yang ketiga, belum tentu lagi dimaafkan. Betul? Nah, makanya jangan pilih meminta maaf. Pilihlah tidak berbuat salah.
Makanya kata Rasulullah, fakir qabla an ta'zima, berfikir kita sebelum berbuat. Sakit di dalam, kalau bisa manis keluar. Maka Khalid bin Walid itu sering berdoa kalau keluar rumah, ya Allah, jangan sampai lidah dan perbuatan saya nyakitin hati orang lain. Saya keluar rumah juga, saya juga sampaikan, tapi saya tambah, ya Allah, jangan sampai lidah dan perbuatan saya menyakiti hati orang lain. Kalaupun ada yang harus tersakiti, lebih baik saya yang disakiti. Kalau saya disakiti, saya ngerti cara memaafkan orang. Tapi kalau saya nyakitin orang, belum tentu dia pandai memaafkan saya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan Sya'ban ini kita cuma saling mengingatkan saja. Kurang-kurangi berurusan bikin salah dengan manusia kalau belum salah. Dan kalau ada kira-kira kita salah, maka segeralah minta maaf. Bukan karena kita paling hebat, tapi karena kita satu level lebih berilmu dibandingkan dengan mereka. Minta maaf tidak harus dari kakak ke adik ke kakak, tidak harus dari istri ke suami, tidak harus dari anak ke orang tua, tidak. Ke siapapun minta maaf, enggak ada regulasinya. Kan dia adik, harusnya dia minta maaf, tidak. Kan dia istri, harusnya dia minta maaf, tidak. Siapapun berhak meminta maaf, siapapun wajib meminta maaf, baik ada salah maupun tidak. Ya, itu poin pertama. Jadi coba catat, sportif ajalah, jujur ajalah. Kira-kira siapa nama orang-orang yang pernah kita, nauzubillah ya, ini untuk kita semua, yang kita pernah buka aibnya, yang kita pernah ngomongin dia. Makanya saya sering bilang kepada jamaah bahwa seperti ini maksudnya ya. Kurangi mengerjakan hal yang bukan urusan kita. Hanya kerjakan bagian kita saja dan biarkan Allah yang mengukurnya. Karena gini Bu, repot kita Bu ya. Kalau kita menceritakan orang yang kita kenal, gampang kan Bu? Tinggal Bu, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya. Gampang kan? Gampang. Masalahnya gimana kalau kita menceritakan orang yang kita nggak kenal? Ini repot. Kayak mana minta maafnya coba? Makanya kalau makan di kafe macam ini kan sama-sama ya. Kalau makan ibu di bawah, lantai bawah, kalau ibu makan aja lah, nikmati makanan kita itu. Jangan tengok-tengok juga orang sebelah lagi. Kadang-kadang tengok tuh, ngapa? Bapak tuh ngapa? Gendut perutnya, habis itu bapak tuh pergi bayaran. Kemana kita mau minta maaf? Sampai ketemu di padang mahsyar. Welcome, ahlan wa sahlan. Karena mayyamal miskala dzarratin syarran yarah, mayyamal miskala dzarratin khairan yarah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Maka ngomongin orang itu memang nggak boleh. Kalau dia kenal alhamdulillah, kalau dia nggak kenal, bahayanya luar biasa. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apapun alasannya hanya boleh menyebutkan baiknya orang. Apapun alasannya hanya boleh menyebutkan baiknya orang. Jeleknya orang tetap ghibah. Kecuali dalam rangka curhat. Nah, curhat pun harus ke orang yang tepat, tergantung responnya. Contoh ada yang nanya, Ustazah boleh nggak saya curhat ke suami saya? Saya bilang tengok dulu bentuk suaminya. Kalau contohnya gini, bang, temanku tuh dibilangnya aku sombong bang. Ya udahlah dek, kerjakan aja bagianmu biar Allah yang mengukurnya. Kalau itu bentuk suaminya, curhatlah, nggak apa-apa. Berarti dia mampu menyelesaikan masalah. Tapi kalau bang, temanku tuh dibilangnya aku sombong bang, bapaknya kayak gitu juga kok dek. Kalau kayak gitu bentuk suaminya, jangan cerita lagi, nanti dia jadi gosip. Ya, nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati ya. Iya, yang ketawa lah itu enggak ya. Baik ibu, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Pertama, kalau kita kira-kira ada salah sama orang, layangkan kita minta maaf, atau kita yang memaafkan dia. Kemudian gimana caranya meminta maaf? Cara yang kedua yaitu meminta maaf dengan orang-orang yang udah terlanjur kita gosipkan, kita fitnah, tapi orangnya sudah nggak ada nih, orangnya udah meninggal nih. Wadaw, orangnya udah meninggal. Gimana caranya? Cara yang pertama adalah sebutkan kebaikannya. Apa kebaikannya ibu pamer-pamerkan untuk membalas keburukan yang udah pernah kita sampaikan. Yang kedua, boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia, boleh kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, sedekah atas nama dia. Dan kalau seandainya saya pernah menjelek-jelekan ibu, kemudian saya bertaubat untuk bergibah, saya harus sampaikan semua kebaikan ibu. Orang-orang yang pernah kita buka aib, kalau kita pengen hijrah, maka sampaikan semua kebaikannya. Maka orang itu Bu, kebaikannya itu yang kita umumkan, bukan buruknya. Buruknya itu kita tutup.
Ingat, ada dalil man lam yahfazu aiban nafs lam yahfazu aiban nafsik. Siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aibnya. Apa gitu kalian nengok saya? Gitu ya. Jadi semoga ya. Mana sih kita yang nggak punya salah, betul ya? Kita punya salah. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Jadi ya udah, kita keep moving ya. Kita keep moving, kita hijrah. Maka cara yang pertama adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita salah segera minta maaf. Kalau orangnya sudah ada, sebutkan kebaikannya. Tapi ustazah, saya ini udah bertaubat nih, tak mau lagi ngomongin orang. Cuma masalahnya ada orang itu ngajak saya ngomongin orang, enak pula gitu kan. Enak pula gitu kan. Nah, caranya gimana? Misalnya ibu ngajak saya ngomong gitu ya, maka ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim. Maka ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi kalau ibu saya ajak ngomongin orang, ibu ngomong gini aja, ala belum tentu lagi tuh. Nah gitu. Atau ibu sebutkan kebaikan orang itu. Ibu tuh sombong, walaupun sombong dia gitu-gitu baik loh, rajin loh dia nyumbang gitu. Ya, balas dengan kebaikan. Jangan angguk-angguk aja. Mengangguk itu gosip. Iya bu, mengganggu gosip. Suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bulat, padat, hitam, hidup, Yahudi lagi gitu loh. Jadi orang ini lucu gitu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad ta'al, kesini Muhammad, ada apa ya Aisyah? Unzur ya Muhammad, innahu mudhi. Tengok Muhammad, itu ada orang lucu betul. Apa kata Muhammad? Uskuti ya Aisyah, diam kau Aisyah. Ngapa pula diam ya Muhammad? Kan betulnya dia lucu, fakta. Dia lucu, ya. Apa kata Rasulullah? Kalamuka li akhaka ma la tuhibbun falahul ghibah. Kau ceritakan saudaramu walaupun betul, tapi kan itu dia nggak suka diceritakan, termasuk ghibah. Lalu Aisyah bertanya, bu, terus apa batasan ghibah ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Hatta qalas na'am, engkau mengangguk saja ghibah. Woi, tengoklah tu tetangga tu sombong betul. Astagfirullahaladzim, iya juga ya. La ilaha illallah, iya juga ya. La haula wala quwata illa billah, iya juga ya. Selama mengangguk ghibah. Terus gimana ustazah? Masa geleng-geleng? Bukan geleng-geleng. Caranya adalah pertama bisa pergi, kedua bisa bela orang yang digibahinya, yang ketiga bisa ibu ajak ngomong yang lain saja. Ya harus dilatih, kalau enggak ngangguk terus. Ini wajah ngangguk semua nih. Ya kan? Itu. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang kita maksud. Pertama, kalau salah minta maaf, kalau orangnya udah meninggal sebutkan kebaikannya, kemudian kurangi mengomentari hal yang tidak penting dalam hidup orang lain. Karena kenapa? Karena siapa yang masih ingat salahnya orang, Allah akan ingat, dia akan lupa dengan salahnya. Makanya yuk kita ikuti kata Ali bin Abi Thalib. Yuk, Ali bin Abi Thalib ngomong gini, yang aku tahu tentang aib orang kau nggak perlu tahu. Yang kau tahu, aku nggak mau tahu. Kau dan aku tahu, kita diam-diam aja lah. Kau dan aku nggak tahu, nggak usah nyari-nyari tahu. Saya ulang ya. Yang aku tahu tentang aib orang, kau nggak perlu tahu. Yang kau tahu, aku nggak mau tahu. Kau dan aku sama-sama tahu, kita diam-diam aja lah. Kau dan aku tak tahu, nggak usah nyari-nyari tahu. Kalau kita kan nggak gitu. Yang aku tahu, kau pengen tahu pula. Yang kau tahu, aku pun kepo pula. Apa tuh? Yang kau dan aku sama-sama tahu, sibuk cerita kemana-mana. Kau dan aku tak tahu, kita sibuk nyari tahu. Siapa yang tahu? Enggak, aku tak tahu. Kau tahu tak? Enggak. Siapa yang tahu? Pak RT. Pergilah ke Pak RT. Kena pula Pak RT. Jadi hati-hati. Ya, tak boleh. Ya, ibu-ibu, saya berpesan sebelum masuk poin kedua. Coba saya tanya semua. Sepakat kita bahwa kita pernah salah? Sepakat kita bahwa kita pernah salah? Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia tempat salah lupa. Sepakat. Ini maaf, dalam sebuah perkumpulan atau perumahan atau RW atau arisan atau RT atau komplek apapun, akan ada saja orang-orang yang Allah akan buka aibnya. Dan seandainya ada teman kita yang Allah bukakan aibnya, na'udzubillah, misalnya contoh pura-puranya nih ya, misalnya ketahuan dia jalan sama suami orang, nih mohon maaf nih, misalnya nih ya, dia jalan sama suami orang, maka saya ingin berpesan kepada kita semua, ibu, kalau nggak bisa jadi teman yang baik, menemani dia saat aibnya terbuka, menasehati dia dan membersamai dia saat aibnya terbuka, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya.
Ini kita nolong nggak mau, malah mempersulit hidup dia dengan menceritakannya. Itu zalim namanya. Ingat, apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Orang kalau udah salah, terbuka aibnya, dia sedang susah. Nggak bisa kita membelanya, nggak bisa kita menasehatinya, menemani dia saat dia sedih. Minimal jangan bikin susah hidupnya dengan menceritakannya. Stop ibu-ibu ya. Nah sekarang ini lagi musim artis ya. Artis berpisah. Kok bisa? Nggak bisa kita meringankannya. Minimal jangan menceritakannya. Na'udzubillah. Ingat, semua yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Clear? Nah, jangan tak ada yang tak bersapaan lagi. Tak bersapaan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangankan tak bersapaan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Melewati Senin dan Kamis aja. Rasulullah itu sering puasa Senin dan Kamis. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa kau rajin puasa Senin Kamis?" Apa kata Rasulullah? "Di hari Senin dan Kamis Allah akan membawa amalku ke langit. Dan aku pengen saat dibawa amal aku sedang dalam keadaan berpuasa." Lalu bertanya lagi para sahabat, "Terus semua amal kita ini akan dibawa ke langit?" "Betul ya Rasulullah." "Betul ya sahabat, kecuali orang yang bermusuhan." Jadi kalau ibu bermusuhan, itu amal ibu ditangguhkan dulu, delay, ujung-ujungnya disconnected. Jangan ya. Jadi ayo kita berbaikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, persiapan masuk Ramadan kita, minta maaf saya ingatkan, ganti puasanya menjelang datang bulan Ramadan. Masih bolehkah ganti puasa di bulan Sya'ban? Boleh. Masih bolehkah ganti puasa setelah nisfu Sya'ban? Boleh. Tapi jangan sampai di hari Syak. Apa namanya? Hari Syak. Hari Syak itu 30 Sya'ban. Tak boleh. Ya, 30 Sya'ban sehari menjelang Ramadan sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi ganti puasa. Jadi dari hari ini masih bisa ganti puasa sampai batas 29 Sya'ban. Lalu bagaimana kalau ibu tahun lalu tidak ganti puasa dan ibu dapat ganti puasa di tahun ini, dulu kemudian belum hijrah, dan ibu ganti puasa di tahun ini? Bentar ya. Lalu bagaimana ceritanya kalau ibu tidak berganti puasa di tahun Bagaimana ceritanya kalau ibu ganti puasa tidak ganti puasa 2 tahun yang lalu dan kemudian ibu ganti puasanya di tahun ini, maka itu kena dendanya 2, yaitu dengan ganti dan dengan fidyah. Oke? Dengan ganti dan dengan fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Membayar fidyah itu adalah memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, yaitu sebanyak 1,4 kg beras yang ibu makan. Berapa harga beras yang ibu makan? Misalnya 25.000 kali banyak hari yang ditinggalkan, ibu gantilah. Ya. Nah, tapi kalau bulan tahun ini ibu masih bisa ganti. Kalau ibu nggak bisa ganti, maka ibu boleh dengan membayar fidyah. Sampai sini clear? Clear? Nah, mengganti puasa itu tidak sama dengan puasa sunnah. Kalau ganti puasa itu yang pertama harus pasang niat sebelum azan subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh pasang niat sebelum walaupun tengah hari selagi belum makan dan minum. Yang kedua, puasa sunnah lapar batal boleh. Puasa ganti lapar batal nggak boleh. Yang ketiga, puasa sunnah suaminya butuh, ganti puasa boleh dibatalkan. Puasa ganti suaminya butuh, jangan dibatalkan. Clear? Nah, 1, minta maaf dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Yang kedua, boleh yang namanya ganti puasanya. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ambil yang penting-penting aja untuk di bulan Ramadan. Amal kita di bulan Ramadan. Ibu-ibu, poin nomor 3, saya ambil yang penting-penting saja. Yang membatalkan puasa itu dikit aja kok. 1, batal puasa kita makan minum dengan sengaja atau masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Masuknya sesuatu ke mulut tidak membatalkan puasa. Gosok gigi tidak batal. Kumur-kumur tidak batal. Tapi kalau kumur-kumurnya setengah jam pasti batal. Oke? Mencicipi makanan tidak batal. Oke? Kemudian yang kedua, batal puasa kita kalau haid, berhubungan badan, muntah dengan sengaja, gila, titik itu aja, ya, titik itu aja, ya. Yang lain tidak membatalkan puasa, ya. Misalnya gosip tidak membatalkan puasa, tapi gosipnya dosa. Marah tidak membatalkan puasa,
tapi marahnya berdosa. Oke? Apalagi misalnya, kalau dulu kan orang suka berlebihan ya, katanya korek kuping, korek hidung batal. Tidak, cuman tidak berdosa juga. Jadi yang membatalkan puasa cuman itu, yang lain tidak membatalkan puasa. Paham ya? Nah, jadi jangan nanti ibu janjian lah sama suaminya, bang, ya aku mau marah bang, tapi karena puasa tengok ku habis tarawih bang. Jangan, ya. Nangis tidak membatalkan puasa bang. Oh dulu katanya nangis batal, sekarang udah enggak ya. Yang batalkan puasa cuma yang tadi saja, dia tidak ditambah lagi. Oke? Nangis tidak batal puasa. Malah dianjurkan muhasabah di siang hari kalau kita berada. Nah, kalau suntik vitamin syubhat jangan. Tapi kalau suntik lain boleh. Oke? Paham ya? Nah, yang poin yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ibu-ibu coba usahakan kalau mau ya, jangan tidur habis subuh dan habis asar dalam dan luar Ramadan. Itu makruh, Bu. Makruh itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka, Bu. Ditinggalkan lebih baik. Efek samping dari tidur habis subuh dan habis asar itu adalah Allah akan angkat keberkahan rezeki kita. Berkahnya yang diangkat, bukan rezekinya. Uangnya tetap ada, ketenangan yang diangkat. Apa itu berkah? Berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Jadi kalau ada orang-orang yang suka tidur habis subuh dan habis asar, itu Allah akan angkat keberkahan rezekinya. Masih mending rezekinya yang diangkat tapi berkah, daripada duitnya ada tapi kita nggak berkah. Ibu-ibu, kalau keberkahan hilang, maka kita tidak akan pernah tenang. Maka kita akan selalu galau. Bahkan ada teman-teman saya bilang, Nel gimana nih, aku risau. Risau apa? Nggak tahu, aku risau-risau aja. Nggak tahu, dia risau aja hidupnya. Nah, ini orang yang hatinya tak tenang. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita pengen hidup tenang. Bukan pengen bahagia, Bu. Beda, Bu. Bahagia itu sementara saja. Bahagia itu dari luar. Misalnya ibu ada uang 50 juta, ibu jalan-jalan ke Eropa Utara, ke Eropa Barat, ibu senang, ibu happy, ibu bahagia, ibu foto-foto, kaki ke atas, kepala ke bawah, iya kan? Nah, ibu salto, berfoto-foto lah, ya kan? Ya, foto lah dengan megang menara Eiffel, wah gaya luar biasa, happy ibu. Sampai rumah kalau ibu ada masalah, ibu pusing lagi, Bu. Karena itu bahagia, bukan tenang. Karena bahagia itu dari luar. Oh, karena aku bete nih, aku ke mall, jalan-jalan, bahagia, Bu. Tapi di rumah nengok muka suami, mumet lagi, Bu. Karena ketenangan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Maka yang kita cari itu adalah ketenangan. Tenang itu adalah berkah, datangnya dari dalam. Orang yang hatinya tenang, dia bisa bahagia dalam kondisi apapun. Ya, jalan-jalan itu cuma bonus baginya. Kan banyak orang yang salah kaprah, yang dia cari bahagia bukan tenang. Tidak, yang kita cari itu tenang, bukan bahagia. Maka orang bisa bahagia dalam sendiri. Dia tidak merasa kesepian walaupun dia sendiri. Tapi berapa banyak orang yang ramai tapi selalu merasa kesepian. Itu faktor ketenangan. Jadi sebenarnya tenang, barokah itu datang dari diri, sementara bahagia itu datang dari faktor luar. Kalau ibu jalan-jalan ke pantai, ibu healing, itu bahagia, Bu. Tapi nyampe rumah nih, lihat kerjaan lagi, stres lagi. Ya, jadi jangan tidur habis subuh dan habis asar. Kenapa? Karena bisa mendatangkan, mengangkat ketenangan dalam diri kita. Na'udzubillah summa, na'udzubillah min zalik. Baik dalam maupun di luar Ramadan. Poin pertama apa tadi? Selesaikan urusan dengan manusia. Yang kedua, ganti puasa. Yang ketiga, lupa dah. Jangan tidur habis subuh, habis asar. Yang keempat, kita 5 poin saja, sebentar lagi kita selesai. Yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di bulan Ramadan nanti akan ada namanya malam Lailatul Qadar, betul ya? Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Ada ciri-cirinya, ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar dia punya ciri-ciri, Bu. Ciri-ciri yang pertama adalah dia terletak pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya, malam ganjil. Yang kedua, malam itu tak turun hujan. Jadi kalau pada malam 25 hujan turun, bukan Lailatul Qadar, tapi lanjutkan aja zikirnya. Jangan bubar pula ibu, nak jadi pulang, jangan ya.
Kemudian yang ketiga, air laut terasa hambar dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya, tapi janganlah ibu kedumai nengok air laut ya. Di sini aja. Kemudian yang keempat, itu cuaca tidak terlalu panas, tak terlalu dingin, sejuk aja. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke permukaan bumi. Ngapain? Mendoakan dan mengaminkan doa orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menaungi kita sehingga udara ternetralisir oleh sayap-sayap malaikat. Dan besok paginya itu tak terlalu panas. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit sehingga cahaya matahari tertutupi oleh sayap malaikat. Pertanyaannya, ngapain kita pada malam Lailatul Qadar? Disunahkan beriktikaf. Ibu-ibu minimal 21, 23, 25, 27, 9. 29. Datanglah ibu ke masjid sholat isya, dengarkan ustadznya, paham gak paham anggu-anggu aja lah. Ya, kemudian setelah itu ibu sholat tarawih, sisakan waktu 1 jam atau setengah jam setelah witir, ibu beriktikaflah di masjid atau di musola. Ngapain kita? Satu, kita berdoa banyak-banyak karena malam Lailatul Qadar itu mustajab doa. Masih banyak yang perlu kita doakan. Suami maksiat yang perlu kita doakan. Rumah tangga berantakan yang perlu kita doakan. Anak yang maksiat yang perlu kita doakan. Uang yang hutang banyak yang perlu kita doakan. Orang-orang yang zalim yang perlu kita doakan, ya. Itu perlu kita doakan. Keinginan-keinginan banyak yang perlu kita doakan. Itu kalau bisa sebelum Lailatul Qadar ibu ambil buku, ibu tulis, ibu catat apa doa ibu. Sehingga ibu doa sama Allah, ad-doa sijinul mu'min. Doa itu senjata bagi kaum mukmin. Ya, silakan pilih itikafnya setelah tarawih atau menjelang subuh. Ya, biasanya saya menjelang subuh. Ibu-ibu terserah kapan. Ya, itikaflah 1 jam, setengah jam, dah harus sampai pagi. Catat doa tuh dari rumah, itu doa mustajab pada malam Lailatul Qadar. Kita ini saat hidup tak ada daya, Bu, tapi kita masih punya harapan, yaitu doa. Makanya saat kita tak punya apa-apa, kita masih punya harapan dan doa. Makanya jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Yang putus asa itu hanya orang-orang kafir, kata Allah dalam suratnya. Maka catat, dan doa tuh harus detil, Bu. Doa tidak boleh ngambang, Bu. Ini doa kok mengambang. Ya Allah, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa, agama. Itu teks undang-undang tuh, Bu, tidak doa. Doa tuh detil. Ya Allah, saya pengen anak soleh. Solehnya kayak gimana? Oh, dia hafal Quran, dia bisa jadi imam, dia aktif sosial kematian. Jelas, Bu. Oh ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan, Bu. Masalahnya poligami itu soleh juga, Bu. Iya kan? Nah, dia aktif sosial kematian, dia rajin ke masjid. Ya Allah, saya pengen punya rezeki. Apa rezekinya, Bu? Sebutkan aja, Bu. Ibu sering pernah doa minta rezeki? Pernah doa minta rezeki? Minta rezeki ibu sebutkan nggak angkanya? Oh enggak ya, patutlah ya. Nah, 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, itu kalau minta rezeki dia sebutkan angkanya. Ya Allah, kata Utsman bin Affan, aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 1.200 dinar. Ya Allah, aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 100 ekor unta. Sahabat Rasulullah kalau minta rezeki dia sebut angkanya. Maka sebutkan angkanya, gak ada masalah. Karena doa semakin spesifik semakin mustajab. Harus jelas ya. Karena dia harus doa dulu baru usaha, bukan usaha dulu baru doa. Salah itu. Ada orang berusaha doanya di akhir. Doa dulu, karena doa itu kejelasan. Contoh, ya Allah, saya pengen umroh tahun depan. Berarti ada waktu 12 bulan dari sekarang. Uangnya berapa? 30 juta. Breakdown per 6 bulan. Oh, per 1 tahun berarti butuh duit 3 juta. Oh, gimana caranya dapat 3 juta untuk tabungan umroh? Baru usaha. Ini doa dulu baru usaha. Bukan usaha dulu baru doa. Jelas dulu maunya apa baru berusaha. Jangan berusaha tapi tidak tahu apa yang dimau tanpa tujuan. Sebutkan angkanya. Sebutkan waktunya, Bu. Waktunya sebutkan. Ya Allah, saya pengen naik jabatan kapan? Ya Allah, saya pengen anak saya lulus PNS kapan? Ya Allah, saya pengen ganti kendaraan kapan? Ya Allah, saya pengen umroh kapan? Kapan? Sebutkan. Karena kalau nggak detil, dia sulit untuk mustajab. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan maunya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Siapa kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya, waktu ibu Lailatul Qadar nanti, doa tuh doa aja, Bu. Ibu nggak usah mikir-mikir. Ya Allah, saya umroh pengen setahun 2 kali. Dari mana duitnya ya? Nggak usah mikir, Bu. Doa tuh doa aja, Bu. Ya. Pertama, doa itu spesifik, jelas.
Kemudian doa itu gak usah pikir-pikir, Bu. Kata orang gini ke saya, Ustazah doa tuh harus realistis dong. Gak usah, Bu. Kalau realistis gak usah doa, Bu, kerjain aja, kan realistis. Justru karena doa itu gak realistis, makanya kita butuh bantuan Allah, Bu. Jadi pasanglah doa setinggi-tingginya. Karena semakin tinggi doanya, semakin tinggi tingkat tauhidnya, semakin tinggi tingkat berbaik sangka kepada Allah. Kan Allah pernah berjanji, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Doa itu gak usah masuk akal. Kalau masuk akal gak usah doa, kerjain aja. Ya, nah, jangan dipikir-pikir, doanya mesti spesifik. Catat doanya. Saya sampai sekarang doa masih saya catat. Dan alhamdulillah, doa-doa Masya Allah tabarakallah kabul. Kenapa? Karena sunnahnya doa itu jelas. Ya, misalnya, ya Allah saya pengen tamat S1 usia sekian, S2 usia sekian, saya pengen selesai dunia usia sekian, mau umrohkan keluarga saya di usia sekian, saya pengen selesai urusan dunia saya di usia sekian. Itu semua kabul, sudah Allah kabulkan. Kenapa? Karena jelas apa yang dimau. Ini enggak, saya bimbing jemaah umroh, saya lengketkan muka mereka ke kiswah Ka'bah, saya bilang, Bu ini doa mustajab, ibu doa, menjerit-jerit dia menangis. Tapi karena saya masih muda, saya iseng sikit, saya nguping lah apalah doa mak-mak ini. Rupanya doanya nggak ada yang jelas, Bu. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau, kabulkan doaku ya Allah, sekian terima kasih gitu ya. Ya Allah, pokoknya itulah isi hatiku ya Allah, gitu ya nggak? Akhirnya saya kumpulkan, ibu ini cemana doanya? Ayo kita catat doa kita apa, besok kita balik lagi ke sini. Oke, iktikaf pertama banyak baca Quran, kemudian banyak berdoa, banyak berzikir, sholat sunnah, dan muhasabah atau ingat-ingat kekurangan diri. Doa harus jelas. Kalau doa tidak jelas susah kabul. Harus tahu dulu. Ibu kira gampang untuk mencatat doa? Susah. Coba nanti nyampe di rumah tengah malam, ibu ambil pena, ibu ambil kertas, catat ibu mau doa apa, ibu pengen apa. Sulit. Karena memunculkan keinginan itu sulit. Oke, terakhir ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, poin nomor 5, insya Allah kita akan ketemu dengan Idul Fitri. Idul Fitri yang mau saya sampaikan cuma satu saja, bahwa sholat Idul Fitri itu 4 rakaat, 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Maksud saya kalau ibu sholat Idul Fitri, setelah itu kan ada orang khutbah, betul? Waktu khutbah itu, Bu, ibu nggak boleh bercerita walaupun cuma 1 kata, Bu. Kalau ibu bercerita 1 kata, Bu, batal sholatnya, Bu. Karena khutbah itu adalah rukun sholat. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, nggak boleh ngomong apa-apa, Bu. Kalau ada anak ribut, ibu cuma boleh shh, gitu aja. Shh, gitu aja. Tak boleh ibu suruh diam, batal. Karena khutbah adalah bagian dari rukun sholat. Berapa banyak orang-orang yang habis sholat Idul Fitri, dia buka mukenanya, buka mukena boleh, tapi yang penting tetap nutup aurat, dia bercerita. Atau dia pulang menaskan lontong. Yang lebih parah adalah selfie dia. Terus dibuatnya status lagi sholat id nih guys, macam dia aja yang sholat, semua orang sholat juga ya. Nanti aja lah dulu status itu. Ya dengarkan dulu, karena khutbah itu bagian dari sholat ya. Kalau ditanya orang kita diam aja, udah gitu aja. Tidak boleh, nanti batal. Sama dengan sholat Jumat gitu juga. Berapa banyak laki-laki kalau sholat Jumat kan khutbah duluan, baru sholat. Orang khutbah dia masih di luar. Nanti orang sholat baru dia masuk. Mana sah sholatnya? Tidak boleh. Sedangkan dia masuk, duduk, ngobrol aja, batal. Apalagi dia tidak masuk sama sekali. Iya, dia harus dengar dan diam. Apa? Itu bagian dari mubah. Mubah tak boleh. Pekerjaan mubah seperti ngobrol itu tidak bisa. Ya, tapi kalau ke kamar mandi boleh ambil wudhu, silahkan. Karena khutbah itu bagian rukun sholat. Batal nanti sholatnya, Bu. Sebenarnya khatib ngomong itu, cuman kita kadang-kadang terlambat terus kita nggak dengar gitu. Padahal selama khatib ngomong itu harus diam, tak boleh ngomong walaupun cuman kata-kata diam. Hatta uskut, hatta yakul uskut dalam hadis. Kalian nyuruh orang diam aja nggak boleh gitu loh. Saya lagi sholat id nih, saya lagi mendengarkan khutbah, ibu cerita, saya bilang diam, itu aja batal saya. Ya, jadi cuma boleh bercemini, gitu aja. Oke? Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau hendak ke Senapelan, singgah dahulu ke Sungai Rokan.
Demikianlah tausiah yang disampaikan. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustazah Dr. Nela Luki yang telah mau sharing ilmunya. Semoga nanti dengan kegiatan kita pada hari ini nantinya akan memberikan banyak bekal kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, mungkin sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kita minta Ada sesi tanya jawab Kak? ya kita Spill jamaah tuh jamaahnya guys. Kak Diana, oke. Apa kabar teman-teman? Sehat ya guys? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh, belum selesai rupanya, guys. wabarakatuh. Belum selesai rupanya. Belum selesai rupanya. Maaf Ustazah, saya datangnya telat. Tafadhol. Tadi judulnya apa ya? Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Oh iya. Oh, mungkin saya dadakan nih nanyanya. Pertanyaannya mungkin keluar dari konteks judul ya Ustazah. Bagaimana kita menjalankan ikhlas karena Allah? Maksudnya segala sesuatu yang Ustazah bilang tadi, masalah pertemanan, kita nih mungkin saya pribadi tak luput dari dosa. Saya sudah memaafkan dia, tapi dia mungkin tidak memaafkan saya. Jadi maksudnya gimana kita ikhlas? Kita kan tidak bisa memaksa orang lain seperti kita. Maksudnya ikhlas. Ikhlas karena tidak dimaafkan. Gitu maksudnya? Iya, ikhlas karena Allah. Jadi ya ikhlas karena tidak dimaafkan. Iya gitu ya maksudnya ya. Iya. Oke. Iya. Siap. Mungkin itu aja. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya udah minta maaf sama orang itu. Gitu ya Mbak ya. Kemudian saya udah minta maaf gitu ya. Tapi dia tidak mau memaafkan saya. Gimana caranya kita agar ikhlas dengan kondisi itu? Bu, tugas kita adalah meminta maaf, Bu. Ketika kita sudah meminta maaf, dimaafkan atau tidak, itu bukan urusan kita lagi, Bu. Karena ada kaidah usul fiqh, al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Yang dihitung itu adalah perbuatan kita, bukan respon orang tentang perbuatan kita. Saya ulang ya, yang dihukum itu adalah perbuatan kita, Bu, bukan respon orang tentang kita. Jadi kalau dia tidak memaafkan kita, itu sudah aman kitanya. La yadhiratun widra ukhra, kita tidak nanggung dosa dia. Urusan dia dengan Allah memaafkan kita atau tidak. Terus kita gimana? Kalau kita tidak dimaafkan, cara ikhlasnya gimana? Bu, kita nggak bisa merubah orang. Lebih mudah merubah cara pandang kita daripada merubah orang untuk memandang kita baik, betul? Sekarang saya tanya, lebih mudah merubah cara pandang kita atau merubah orang agar ikut mau kita? Merubah cara pandang kita. Maka abaikan aja, Ibu, detachment aja. Detachment itu tawakal aja. Dan tidak boleh juga minta maaf dengan manusia itu berlebihan. Maaf ya, tolonglah maaf, tolonglah please, kalau ndak ada kau mati aku nanti. Ndak perlu ya. Minta maaf tuh cukup, Bu, maaf lahir batin ya. Ndak mau aku. Ya Bu, mohon maaf ya. Nggak mau aku. Udah, diem, lepaskan, hempaskan, detachment, tawakal. Nggak boleh pula gaya kayak gini. Bu, minta maaf ya. Nggak mau aku. Minta maaf ya. Nggak mau aku. Matilah kau, aku udah minta maaf. Nggak mau juga kau. Jangan ya. Jadi caranya seperti itu aja. Minta maaf, jangan berlebihan karena nggak boleh menghamba juga dengan manusia. Dan jangan pula dibalik dengan marah. Terus diceritain pula ke orang. Aku udah minta maaf dah. Dia nggak mau maafkan aku. Dah, Ibu belum sempat berpahala bikin dosa lagi karena gosip. Jadi caranya seperti itu. Kemudian Bu, tidak perlu juga semua orang pro dengan kita. Nggak perlu juga semua orang menyukai kita. Nggak semua juga orang harus mencintai kita. Nggak terlalu perlu. Karena nggak semua orang juga kan penting bagi kita. Nah, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita tidak pernah bertanggung jawab tentang apapun pandangan orang tentang kita. Kita hanya bertanggung jawab tentang perbuatan kita saja.
Di akhirat nanti kita nggak akan ditanya, kenapa si Fulan ngomong kau begini? Kenapa orang-orang semua pada benci dengan kau? Tidak, tapi ditanya di akhirat, ngapain kau? Apa amalmu? Sekarang coba jawab ibu-ibu untuk membuka wawasan kita. Saya mau nanya dulu, harga nama baik itu penting nggak, Bu? Bu, hello, nama baik penting nggak? Penting. Nama baik penting nggak? Penting. Mana kok nggak semangat jawabannya? Nggak yakin kayaknya. Nama baik penting? Penting. Oke, kalau ibu bilang nama baik adalah penting, sekarang coba jawab pertanyaan yang kedua. Seandainya ibu semua menganggap saya baik, sepekan baru ini menganggap saya baik, ternyata saya itu jahat, ternyata saya itu jelek, ternyata saya bermaksiat dalam kesendirian. Nauzubillah, saya bermaksiat nih, saya tak puasa, pokoknya saya bermaksiat. Kira-kira bisa masuk surga nggak? Bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Sekarang coba kita balik. Seandainya semua ibu menganggap saya jelek, satu pekan baru menganggap saya jelek, ternyata saya itu soleh, saya taat, saya rajin sholat, saya rajin puasa sunnah, bisa nggak saya masuk surga? Bisa. Jadi nama baik penting nggak? Tidak terlalu penting. Untuk gaya-gaya aja. Ya, untuk gaya-gaya jadilah ya kan, daripada indah, daripada nggak goyang ya kan. Nah, jadi intinya adalah kita bekerja sesuatu, melakukan sesuatu bukan karena dianggap baik. Agar dianggap baik tidak, lakukan sesuatu karena kita tahu itu perintah, karena kita tahu yang baik itu adalah kewajiban. Udah, nama baik gak terlalu penting, pentinglah untuk gaya-gaya aja gitu ya. Nah, tidak bisa menyelamatkan kita itu nama baik kita. Allahu a'lam bishawab. Berarti Tunggu. Ini gunanya MC ya. dipanggil Nora tadi loh. Berarti puasa bisa diterima Allah ya Ustazah. Dengan ikhlas tadi kita udah minta maaf, tapi mungkin beliau tidak memaafkan. Tapi syarat puasa diterima karena Allah. Itu aja. Makasih Ustazah. Gimana saya tanggapi? Saya tanggapi. Kalau saya tangkap tadi mungkin dia cuma memberikan statement kalau seandainya kita sudah meminta maaf berarti selesai sudah apa urusan kita, tinggal bagaimana itu tergantung gitu mungkin ya. Iya Kak. Ya tadi kan ada syarat-syaratnya puasa. Iya, betul. Nah ya maksud saya itu sudah dilakukan. Nah puasa kita diterima karena Allah. Diterima insyaallah. Terima. Amin. Iya. Iya. Sehat selalu semua. Makasih. Selamat ulang tahun Lola. Oke, ada lagi kira-kira dari ibu-ibu? Oke, dari Inces kita Minski. Ada incas guys. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya kan di bulan ini gitu ada grup yang kami kan ada ngaji satu orang satu juz. Jadi saya udah minggu ketiga udah 3 juz. Jadi saya nanti di awal Ramadan mau mulai dari awal gitu, dari juz 1. Saya kan dikasih kemarin 15, 16, 17. Jadi nanti saya dari awal Ramadan insya Allah mau mulai dari juz 1. Terus yang boleh nggak dilangkau yang saya udah baca kemarin Zah? Oke. Terima kasih Zah. Gimana Mbak? Saya langsung jawab atau gimana? Langsung aja. Oke, Ustazah saya udah ikut one day one juz. Saya udah dapat 3 juz. Nanti Ramadan saya mau ulang dari juz 1, boleh nggak? Nggak ada masalah Bu, karena satu huruf pahalanya sama aja. Ya, mau dimulai dari mana per huruf pahalanya sama. Ya, kalau boleh saran, ibu khatamkanlah dalam 1 bulan. Caranya baca 2 lembar setiap habis sholat selama Ramadan. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Kalau mau, boleh diulang dari awal, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Karena sunnah saja. Dia tidak ada kewajiban yang ada syarat dan ketentuannya. Oke? Gimana Mimi? Oke, terakhir jika ada yang mau bertanya. Spill jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ustazah mau nanya. Ya. Ini saya mau nanya di luar dari konteks yang sudah yang Ustazah berikan. Kalau misalkan nih Ustazah, cara kita untuk supaya sholat itu khusyuk gimana Ustazah? Oke. Kadang kan maklum ya Ustazah, saya punya anak kecil. Kadang kan saya lagi sholat, tiba-tiba dipanggil mama, itu kita kan langsung jujur aja bisa langsung ngebuyar gitu kan. Iya. Jadi cara supaya kita khusyuk salah satunya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Oke.
Oke, langsung Ustazah. Langsung. Untuk menanggapi. Oke, bagaimana cara supaya sholat kita khusyuk? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil fasallu kamastata'tum. Sholatlah sekemampuan kita. Khusyuk itu punya tingkatan, Bu. Ada tingkatan Rasulullah, itu sampai disengat binatang berbisa, bengkak kakinya nggak berasa. Yang kedua ada khusyuk para sahabat, tabi'in, para wali, para ustadz, ustazah, dan sampai kepada kita. Nah, saya mau sampaikan begini. Khusyuk itu adalah soal proses. Soal proses. Yang penting, nanti saya kasih tahu cara supaya lebih khusyuk. Yang penting mindsetnya adalah, ibu kerjakan aja sholat itu. Yang penting ibu baca rukunnya. Dari niat sampai salam, penuhi Al-Fatihah dan rukun-rukun sholat. Walaupun kenyataannya pikiran ibu kemana-mana, sholat ibu sah kok. Yang penting ibu lakukan rukunnya, kan gitu kan ya. Yang penting rukunnya dikerjakan, maka dia sah. Cuman kan kami nggak pengen ustazah, kami pengen sholat kami itu khusyuk. Betul, kalau bisa saat sholat itu pikiran nggak kemana-mana. Karena kalau pikiran kemana-mana itu makruh. Contoh Bu, ibu lagi berduaan sama suami, cuman 1 jam selama makan siang. Waktu lagi berduaan, pikiran ibu kemana-mana. Kira-kira suaminya suka nggak? Nggak suka dong, iya kan? Sama dengan Allah, kita dengan Allah cuman sebentar aja. Sholat 5 menit kalau cuman baca kul-kul aja. Nah ibu-ibu ini kan wajah kul-kul juga nih semua ini kan. Kul-kul ya kan? Kalau sama inna atau inna ya masih mending berganti inna atau inna ya. Nah, ini aroma-aroma kul-kul masih ini ya. Nah jadi kan kalau cuman 5 menit sholatnya, pikiran kita kemana-mana. Allah kan nggak suka walaupun sholatnya sah. Maka caranya gimana? Kalau ibu mau dengan tawaran saya serius menawarkan solusi. Yang pertama, ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap mau niat sholat, sehingga pikiran nggak kemana-mana, terhindar dari godaan syaitan. Yang kedua adalah kalau ibu mau berjuang bekerja lebih keras lagi, sedikit saja ibu sisihkan waktu, ibu hafallah arti bacaan sholat itu. Arti bacaan sholat kan nggak banyak Bu, cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat, selesai kan? Sholat tuh dari sekarang sampai zaman akhir nanti kan itu aja. Sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Sikit-sikit pendek-pendek aja kok. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku, maha tinggi segala puji baginya. Ibu hafal itu Subhana rabbil a'la wa bihamdi, ibu hafal seminggu pun nggak apa-apa. Karena tahu arti bacaan sholat menyebabkan otak kita berputar dan menyebabkan pikiran kita nggak kemana-mana. Kemudian itu harus tahu, kan ibu masih muda-muda ya. Kalau masih muda, sediakanlah waktu setengah jam untuk belajar arti bacaan sholat, tahu artinya. Rabbil fili, Tuhanku ampuni aku, warhamni, cintai aku, wajeburni, cukupkan aku, warfa'ni, tinggikan derajatku. Dan itu aja kan. Ibu hafal surat lain, arti bacaan sholat, kita udah 40 tahun, 50 tahun, belajar artinya, sediakan waktu setengah jam 1 hari untuk tahu arti bacaan sholat. Kemudian selanjutnya, terganggunya karena anak ustazah, masalahnya nih ya, kita terganggunya karena anak. Kita lagi sholat, anak manggil, itu nggak apa-apa Bu, itu alami Bu. Nanti kalau anaknya naik ke sejadah kita, angkat dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Nah ya, kemudian la haula. Oke, tar ya guys, anak kecil. Tar ya. Oke.